Beberapa bulan yang lalu, terjadi kasus yang dialami salah seorang personil girl band asal Korea Selatan yang diduga bunuh diri karena dibully di media sosial. Bahkan beberapa hari ini, terjadi pula kasus yang sama, meskipun tidak berujung kepada kematian. Salah satunya adalah di reportnya akun media sosial yakni Rimar Martin, salah seorang artis TikTok asal Filipina yang diserang oleh netizen-netizen asal Indonesia. Begitu pula hal yang sama terjadi kepada salah seorang pemain film Korea, The World of the Marriage, yang berperan sebagai pelakor. Dan di titik inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Jika awalnya bullying sering terjadi di bangku sekolah, maka bullying pun bisa terjadi di media sosial, bahkan lebih sadis. Salah seorang psikolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Indah Sundari Jayanti, mengungkapkan bahwa perilaku bullying terjadi karena dampak negatif akibat perkembangan teknologi media sosial yang semakin masif. Kasus bullying ini terjadi karena pelakunya itu merasa lebih hebat, lebih baik, dan lebih segalanya. Selain itu, mereka kurang memiliki kepekaan sosial sehingga cenderung mengabaikan konsekuensi akibat serta kurangnya rasa tanggung jawab. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjadi teman yang baik, melatih kepekaan sosial, serta menggunakan teknologi media sosial secara cerdas dalam melakukan komunikasi. Sebenarnya adalah wajar jika kita menyampaikan pendapat ataupun penilaian kita di media sosial. Akan tetapi jika kebiasaan ini tidak diwaspadai, maka besar kemungkinan kasus bullying itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Perbedaan politik, suku, ras, maupun agama bisa menjadi bahan untuk saling merendahkan. Dan sudah barang tentu, kerugiannya akan kita tanggung bersama. Ikatan sosial antar anak bangsa bisa tersandera. Dan inilah yang patut kita sayangkan. Sebagaimana kita pun merasa tidak nyaman dan tertekan jika kita berada di posisi orang yang mengalami bullying ini. Jika kita tidak merasakannya, setidaknya kita membayangkan jika bullying ini terjadi kepada anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan orang-orang di sekitar kita yang sekiranya memiliki ikatan emosional dengan kita. Karena sadar ataupun tidak, kasus bullying ini dampak negatifnya sudah kita rasakan. Contohnya saja adalah perbedaan politik yang membuat kita saling tidak bertegur sapa. Perbedaan ras, suku maupun budaya membuat kita saling mencurigai. Bahkan perbedaan agama yang membuat kita saling merendahkan, mencaci maki, mengkafirkan, menghakimi dan sebagainya. Padahal perbedaan-perbedaan seperti ini sudah diatur di dalam undang-undang. Seharusnya keragaman yang kita rasakan ini diatur dan dikelola secara bijak. Karena perbedaan yang kita rasakan haruslah menjadi tolak ukur untuk saling mengenal, untuk saling bertukar ide dan gagasan, bukan saling merendahkan. Karena pada prinsipnya semua agama itu melarang umatnya untuk saling mengolok-olok, saling mengejek, merendahkan dan sebagainya. Karena bagi saya, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana kita mengaturnya dengan baik. Keragaman Indonesia seharusnya menjadi pangkal untuk saling bergandengan tangan, bertukar ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa. Jika terjadi silang pendapat, seharusnya diselesaikan dengan jalan yang bermartabat. Salah satunya adalah musyawarah dan mufakat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.